beliau itu orang yang cukup dikenal di media ketika itu kan. Ya enggak. Ini tahun 98 ya 24 hampir 25 tahun yang lalu ya. Mungkin saya kira ini ada satu kecocokan di antara kita satu sama lain kan. Artinya pembicaraan itu bisa nyambung. Beliau itu orang yang bersahaja. Jadi jauh lah dari kesan orang besar yang penampilannya super wah gitu kan. Awal mulanya saya kira beliau ada keraguan juga, apa benar ini si Nyoman mau bawa kita ke gedung parlemen. Nah, satu nepuk gini saya kan, "Hai Nyoman, karena dicium ini kan." Nah, Pak Surya noleh kan, ya Pak Surya langsung bisikin saya, "Nyoman, kau ini berkelakar, jadi kau ini maaf aja nih, abang nggak tahu kau berapa banyak punya uang. Orang yang punya uang 10-100 kali kau aja banyak abang kenal, tapi yang punya nyali kayak kau ini baru kali ini abang tahu di Australia kau berani ini." Dan kau Tokoh nasional, politisi kawakan, pendiri dan ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh selalu menjadi buah bibir. Belakangan namanya menjadi sorotan menyusul Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Banjir dukungan mengalir untuk Nasdem, tetapi ada pula hantaman kritik pedas untuk Surya Paloh. Lantas, apa reaksi sahabat karib Surya Paloh di Bali? Nyoman Hardike merupakan pengusaha Indonesia yang memiliki jaringan dan akses yang istimewa dengan kalangan pengusaha dan politisi berpengaruh di sejumlah negara, terutama di Australia. Di negeri Kangguru inilah pertama kali Nyoman berkenalan dengan Surya Paloh sekitar 25 tahun lalu. Nyoman mengaku prihatin dengan sikap reaktif sementara masyarakat kita terhadap putusan politik Surya Paloh dan Nasdem saat menjagokan secara resmi Anies Baswedan menuju kursi RI 1. Dalam rekaman video Denpasar TV, suami dari Nyonya Carla Hardika ini menyimpan sejumlah cerita menarik tentang persahabatannya dengan Surya Paloh. Bagaimana asal-muasalnya? Simak perbincangan saya, Sam Kedilau, dengan Nyoman Suarsana Hardike 20 November 2022 di restoran miliknya, Kuali Restoran di Legian, Kuta, Bali. Tentang Pak Surya ini kan berulang-ulang diceritakan sebagai sosok yang menarik, mengesankan, banyak sisi-sisi yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain sepanjang yang diketahui oleh Pak Nyoman. Nah, saya ingin tahu dulu nih Pak, sebelum cerita tentang Pak Surya dari sisi yang berbeda, awal mula mengenal Pak Surya itu bagaimana ceritanya Pak? Apakah jauh sebelumnya memang nama Pak Surya ini kan sudah sering disebut-sebut? Saya kenal Pak Surya tahun 1998 ketika beliau berkunjung ke Darwin dengan yacht Obsession yang dimiliki ketika itu. Beliau sekeluarga dengan Ibu Roswita Barak dan Prananda Paloh. Prananda ketika itu berumur hampir 10 tahun ya ketika saya kenal itu. Jadi beliau kebetulan di sana, saya makan siang dengan teman saya yang satu sekolah dulu di Kanada, Toronto, Kanada, namanya Pak Guntur Santosa. Nah, di sebelah saya ketika kita sedang makan bertiga dengan Carla, istri saya. Jadi sebelah saya kebetulan ada orang Indonesia yang gini, nah, yang makan siang juga di Cullen Bay namanya, itu di Marina di Darwin, tempat yacht beliau bersandar. Nah, kita berkenalan di sana. Ya, saya sendiri tidak tahu tuh Bapak Surya Paloh sampai beberapa hari kemudian kan. Itu awal mula pertemuan saya. Dan itu terjadi justru di Australia. Di Australia, di Darwin. Dan ketika itu
beliau cukup lama di sana. Kalau nggak salah saya mungkin lebih dari 3 minggu. Saya juga kebetulan di sana hampir 1 bulan. Belum terlalu lama bersahabat, Surya Paloh mengundang Nyoman dan Carla. Di yacht miliknya, Surya Paloh memasak menu makanan Jepang yang khusus disuguhkan untuk pasangan suami istri ini. Saya pernah diundang juga ke yacht Pak Surya. Di Obsession itu beliau yang masakin saya masakan Jepang kan. Ya. Pak, cerita tentang Pak Surya, kembali ke cerita tentang Pak Surya. Pertemuan itu kan terjadi secara tidak direncanakan, Pak ya? Tidak direncanakan, dan saya sendiri tidak tahu siapa yang saya ajak berkenalan sampai beberapa hari kemudian kalau beliau itu orang yang cukup dikenal di media ketika itu kan. Ya enggak. Ini tahun 98 ya 24 hampir 25 tahun yang lalu ya. Ya, Juni ya. Nah, kesan pertama Pak Nyoman ketika melihat Pak Surya dan tahu bahwa beliau ini tokoh kemudian apa, Pak? Saya tidak tahu tokoh politik karena beliau tuh humble sekali, serta bersahaja dengan kaos polo kan, celana jeans yang saya ini kan. Nah, ketika orang banyak berbicara tentang yacht yang begitu besar dan megah itu bernama Obsession, itu pemiliknya orang Indonesia, ketika saya diundang untuk makan malam di sana di atas booth yacht beliau, baru saya tahu bahwa inilah Pak Surya Paloh yang dibicarakan banyak orang. Ya saya tahu nama Pak Surya gitu ya kan. Ya enggak? Nah, yang menarik Pak, pertemuan baru terjadi sekali ya. Di acara yang kebetulan di restoran ya, kalau salah ya. Ya, tapi setelah itu besoknya 2 hari kemudian hampir tiap hari kita ketemu berapa kali. Baru pertama kali, Pak. Sebelum-sebelumnya tidak pernah saling tahu. Tidak pernah, orang saya pertama itu ketemu di sana. Tapi kemudian dalam beberapa waktu yang tidak lama, pertemuan itu terus berulang-ulang. Mungkin saya kira ini ada satu kecocokan di antara kita satu sama lain kan. Artinya pembicaraan itu bisa nyambung. Jadi kita ngopi bersama, jalan sampai beliau itu pernah saya undang ya. Saya kebetulan punya tanah di sana cukup luas untuk beliau kan suka berburu katanya. Jadi saya pernah undang itu untuk nembak kerbau. Sudah sampai di tempat saya itu beliau tuh kasihan itu. Waduh, masih muda-muda sekali ini kerbaunya, ndak jadilah ditembak man gitu kan. Ya. Jadi beliau itu orang yang bersahaja. Jadi jauhlah dari kesan orang besar yang penampilannya super wah gitu kan. Ya, sangat bersahaja. Pertemuan yang mengesankan juga itu kan ketika Pak Surya itu ikut bersama-sama Pak Nyoman datang ke parlemen di Northern Territory. Nah, bagaimana ceritanya sampai beliau yang kebetulan ada di sana tapi sebenarnya tapi kok bisa hadir? Saya mendapat undangan kesempatan untuk berkunjung ke Parliament House di Australia yang kebetulan waktu itu teman baik saya itu menjadi Chief Minister di sana yang namanya Shane Stone kan. Ya, Shane Stone itu menjadi Chief Minister di Darwin. Kita bertiga itu dengan Pak Surya Paloh dapat ke Parliament House tempat saya yang tanggal 17 November yang lalu itu diberikan kesempatan untuk memegang tongkat pemberian Ratu Inggris yang hanya dikeluarkan kalau parlemen bersidang. Momen khusus memenuhi undangan ke Parliament House itu menggelitik Nyoman untuk ikut menawarkan Surya Paloh bersama-sama menghadiri acara gathering di negara bagian Northern Territory yang beribu kota di Darwin tersebut. Tapi Surya Paloh rupanya tak begitu saja percaya. Awal mulanya saya kira beliau ada keraguan juga, apa benar ini si Nyoman mau bawa kita ke gedung parlemen. Nah, kebetulan ketika saya masuk ke sana, karena sudah terdaftar tuh undangannya, itu ada berapa, mungkin hampir 300 orang lah ya, untuk ini gathering ya, ada acara khusus itu di ini. Nah, ketika yang orang yang paling berkuasa di sana itu Chief Minister ya. Chief Minister ya, kalau di sini mungkin gubernur lah ya.
Jadi karena itu sistemnya beda, negara bagian. Kita di sini provinsi yang kepala daerahnya gubernur. Kalau di sana kan premier. Nah, karena ini teritori, dia itu namanya chief minister. Chief minister itu nepuk gini saya kan, "Hai Nyoman, hai Carla," dia itu kan. Nah, Pak Surya noleh kan, ya saya kenalkan, ini Bapak Surya Paloh kan dari ini. Oh, dia bilang nama Anda sudah banyak saya dengar. Langsung komentarnya begitu chief ministernya. Acara gathering yang dihadiri sekitar 300-an orang terpandang di Australia diam-diam membuat Surya Paloh menyimpan catatan tersendiri. Surya Paloh sempat menanyakan siapa saja orang-orang yang hadir di acara tersebut. Nyoman lantas menjawab bahwa gathering ini dihadiri kalangan pejabat pemerintah, para politisi, pengusaha, bankir, sambil menambahkan dalam nada setengah berseloroh, yang hadir pula para penipu. Surya Paloh yang mendengar selorohan Nyoman lantas mengatakan setengah berbisik. Pak Surya langsung bisikin saya, "Nyoman, kau ini berkelakar. Jadi kau ini maaf aja nih, abang nggak tahu kau berapa banyak punya uang. Orang yang punya uang 10-100 kali kau aja banyak abang kenal. Tapi yang punya nyali kayak kau ini baru kali ini abang tahu di Australia kau berani ini. Dan kau bisa buktikan di depan abang, setan sama malaikat kau bikin duduk jadi satu." Itu yang paling terkesan, saya tidak pernah lupa kelakar beliau itu kan. Dan kau bisa buktikan di depan abang, setan sama malaikat kau bikin duduk jadi satu. Itu yang paling terkesan, saya tidak pernah lupa kelakar beliau itu kan. Itu yang paling terkesan, saya tidak pernah lupa kelakar beliau itu kan. Nah, dari sana kita mulai akrab jadinya. Saat kembali ke Indonesia, Nyoman dan Carla diundang Surya Paloh menghadiri acara peresmian dan peluncuran stasiun televisi Metro TV. Nah, ketika beliau balik ke sini, saya diundang ke Jakarta untuk pembukaan Metro. Ya, waktu itu, nah teruslah event-event yang lain. Terus setiap beliau ke Bali, ke Intercon, kemana aja kita pasti diundang makan malam, makan siang gitu kan. Dan saya sering menemani beliau ketika itu beliau masih di Golkar, jadi ketua Dewan Penasehat kan. Ya masih banyak lah diajak ngobrol-ngobrol ringan lah ya, soal politik juga gitu. Cerita lain yang menarik adalah peran Surya Paloh yang luar biasa berpengaruh, terutama saat Anak Agung Ngurah Gede Widiade yang tempo itu menjabat sekretaris DPD Golkar Denpasar bisa lolos menjadi calon wali kota pada Pilkada Kota Denpasar. Ketika itu Pak Agung Widiade itu jadi sekretaris Golkar Kodia, Kota Madia. Ketuanya Bapak Ketut Suwandi waktu itu. Ketika itu Pak Ketut Suwandi tidak pernah memutuskan apa beliau mau maju atau enggak. Sementara itu saya lihat kesempatan ada. Begitu ditanya, beliau tetap tidak bilang ini. Nah, akhirnya saya tanya, mau ini enggak, kita coba enggak peruntungan kita nih maju sebagai calon wali kota kan? Nah, beliau bilang, wah mekanismenya tidak memungkinkan, masa sekretaris bisa ini kan? Akhirnya saya bilang, kalau nanti diizinkan oleh ketua umum atau ketua Dewan Penasehat bagaimana tuh? Wah, itu mungkin ceritanya lain kan? Nah, singkat cerita, saya teleponlah Pak Surya, minta waktu, "Bang, saya mohon waktu itu barang 10 menit, 15 menit Bang, untuk ini. Janganlah 10 menit, 15 menit kan, sehari pun kau boleh minta waktu abang." Ya udah, datanglah kau sini kan. Ya besok paginya saya langsung datang ke sana, nemuin beliau kan, beliau ya. Jadi ketika diterima di sana, ya saya langsung sampaikan ya tujuan kita sini. Nah, beliau itu kembali berkelakar, "Kau ini yang aneh-aneh aja man kan, masa sekretaris kau mau jadikan wali kota ya?" Saya langsung menjawab, "Jangan lihat sekretarisnya Bang, kan ya enggak, lihat kemampuannya." Terus ini
abang kau ini mau satu aja, kira-kira kau berani jamin enggak orangnya? Saya bilang ya kalau jamin pasti jamin lah bang. Ya cuma kalau urusan nanti bisa menang atau enggaknya itu urusan yang di atas. Ya enggak? Ya sekarang mekanisme itu kan dibuat, bukan hukum Tuhan kan. Apapun ada pengecualian. Kalau saya dulu di Jerman itu kan hukum grammarnya itu yang paling kaku kan, tapi masih banyak pengecualian, Ausnahme kan. Ya singkat cerita ketika itu direstuilah beliau dan langsung dihubungi si Pak ini waktu itu Cok Budi masih menjadi ketua Golkar Bali. Nah terus ya Pak JK juga diberitahukan itu bahwa sudah ini kan. Ya itu ceritanya tuh. Ya, nah, ini salah satu potongan cerita Pak ya, yang ya bagi orang di luar Pak Nyoman sendiri kan mendapat gambaran bahwa akses Pak Nyoman ke Pak Surya itu kan luar biasa besarnya. Dilihat dari respon beliau, respect beliau gitu Pak. Nah, yang membuat kemudian begitu tinggi respect itu apa menurut Pak Nyoman apa sih sebenarnya faktor? Saya kira hanya Pak Surya yang bisa menjawab itu. Ya mungkin dari ketulusan, kepolosan saya dan kejujuran saya. Ya karena beliau itu kan paling suka orang yang terbuka. Ya, bukan tipe ABS kan. Satu lagi Pak, Pak Surya ini kan juga saking dekatnya itu kan beberapa kali kan sempat ke Kuali Pak ya. Ya. Termasuk pembukaan Kuali ini beliau yang buka ini tahun 2014. Tanggal 19 April beliau datang ke sini ditemani oleh Prananda, terus GM-nya Intercon dan Pak Winate ketika itu masih di Food and Beverage Manager kan, ada dengan beberapa orang kan. Ya, jadi beliau bersedia untuk membuka warung kecil kita ini di Kuali kan, sebagai orang yang begitu besar kan. Ya seperti Pak lihat di sini kan restoran kita cukup sederhana di sini kan. Tapi beliau ke sini dan beliau sangat terkesan dengan masakan kita itu, utamanya nasi goreng yang dimakan di sini kan. Ya, Pak Nyoman, sebagai sahabat baik Pak Surya, bagaimana reaksi batin Pak Nyoman terutama ketika beberapa waktu belakangan ini kan Pak Surya diakui atau tidak dihantam gelombang protes misalnya, gelombang kritik bahkan keras sekali akibat pencapresan Anies Baswedan. Bahkan Presiden Jokowi sendiri juga menyindir-nyindir Pak Surya. Sebagai sahabat itu bagaimana perasaan Pak? Sebagai sahabat tentu prihatin ya, dan saya berkesempatan tanggal 2 November ketika beliau ke sini ke Bali, tanggal 30 November meresmikan Convention Hall yang terbesar dan termewah yang di Intercon. Ya 3 hari setelah itu saya tiba-tiba ditelepon untuk menemui beliau di DPW. Ya di sana beliau juga bercerita panjang lebar tentang konsekuensi yang telah beliau perhitungkan. Saya kira sebagai sahabat saya tetap berbangga, paling tidak beliau itu mempunyai karakter dan keberanian untuk menjadi yang pertama mencalonkan sebelum yang lain mencalonkan. Lepas dari calon itu ya populer di kalangan lain atau enggak, paling tidak beliau itu berani berpendapat kan. Ya yang mana ya sesuai dengan dugaan kita dan penjelasan beliau juga sudah diperhitungkan sebelumnya akan ada ya diperhitungkan dengan baik. Ya saya kira sih kita tunggulah 2024 itu mungkin nanti perkembangannya itu yang akan membuktikan semua nanti kan dalam perjalanan berikutnya itu. Jadi tengah situasi
bully dan macam-macam terhadap Pak Surya, empati Pak jauh lebih tinggi atau makin berkurang? Tidak berkurang, bahkan lebih, karena saya tuh senang beliau tuh punya karakter kan, seorang pemimpin yang berani mengambil resiko. Harapan Pak Nyoman terhadap Pak Surya di tengah gonjang-ganjing politik, di tengah situasi politik yang pasti akan terus memanas di tahun 2023, apalagi di 2024, apa Pak harapan? Harapan saya, satu, mungkin juga sama dengan harapan Pak Surya Paloh, suara Nasdem akan meningkat. Lepas dari siapa nanti yang akan terpilih jadi presiden. Saya kira itu yang terpenting lah. Jadi kita sebagai ini Nasdem, pendukung Nasdem, relawan atau apapun lah istilahnya itu, sebagai sahabat juga. Jadi saya tetap berharap dan mendoakan supaya Nasdem tetap bisa menambah kursinya di tahun 2024.